Oke, meskipun kita sekarang kembali lagi ke recording, tapi harus tetap semangat kan Kak? Pasti dong, semangat. Iya, jadi kita harus tetap semangat, kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau berdiri menyanyi lagu apa nih Kak Indah? Lagu apa, Kak? Saya bukan Pasukan. Oke, harus bangkit berdiri, harus semangat. Ayo Kak Ges. Semuanya berapa kali Kak Indah? 2 kali Dua aja, kali. adik-adik. Semuanya buat gerakannya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, semuanya boleh duduk dulu, kita menyanyi lagu slow-slow. Lagu apa Kak Indah? Sejauh timur dari apa Bang Gus? Dari barat, dong, Kak. Barat. Ayo Kak Ges. Berapa kali, Kenda? Kali Kak Yopi? Sekali aja. Saya lagunya panjang. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, sikap berdoa, tutup mata, kita nyanyi lagu Mari Masuk.
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo dari sekolah minggu. Halo. Jumpa lagi sama orang kakak, walaupun kita masih ibadahnya secara rekaman ya. Rekaman. Gak apa-apa ya, walaupun nanti kita bisa jumpa lagi, semoga covidnya cepet-cepet hilang. Ya, kan? Amin. Oke, kita mau nyanyi satu lagunya Kak Grace? yang lambat-lambat kan. Wah, kesenangan Kak Grace nih adik-adik. Iya. Kalau lagu slow. Apa Bang Ge, judulnya Bang Ge? Tuhan tak pernah Tuhan janji. tak pernah janji. Berapa kali Kak Grace? Kali aja. Sekali aja ya. Ayo Bang Agus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke Kak, kita mau lanjut lagi nih Bang lagu. Harus lebih semangat lah Kak Grace lagunya. Semangat ya. Judulnya apa Kak? Kawin Tentang hewan. tentang hewan. Yaitu King King Kong. Berapa kali nih? 2 kali lah kalau bisa 2 kali. semangat. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Gerakkan badannya ya. Ikuti Bang Oge.
teman-teman ya. Karena kita udah mulai rekaman kembali, jangan lupa tag foto absen minggu sebagai absen di sekolah minggu. Kirim ke WA guru-guru sekolah minggu. Oke. Dan jangan lupa ya adik kirim foto sebagai absensinya. Oke Kak Grace. Oke, kita mau pengakuan iman rasuli dari bahasa Inggris dulu. Inggris ke bahasa Indonesia. Semua bangkit berdiri, ambil sikap berdoa ya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Bowu, kita nyanyi satu lagu, judulnya Yesus Yesus cinta. cinta semua anak. Sekali aja ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Dadah. Selamat dengan khotbah. Oke, shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kembali kami bersyukur padamu Tuhan, atas anugerah dan berkat-Mu. Engkau masih menjaga dan masih memberi kami kesehatan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar apa yang kami dengar jadi kehidupan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, buka Alkitabnya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca sama-sama ya.
Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pada Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke Bu, ada film singkat, kita lihat sebentar ya. Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. "Suruhlah mereka pergi mencari makan," kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. "Kalian beri saja mereka makan," kata Yesus. "Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua," seru murid-murid Yesus. "Berapa banyak makanan yang kalian miliki?" tanya Yesus. "Di sini ada anak laki-laki," kata Andreas. "Ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil." Yesus tersenyum. "Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput." Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para muridnya.
murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. Oke adik-adik udah melihat film singkat di film itu ada cerita bahwa Yesus, judulnya hari ini marilah berbagi atau Yesus memberi makan 5.000 orang. Di film tadi yang mau kasih tahu, yang kita tonton bersama, di situ Tuhan Yesus memberitakan firman dengan banyak yang mendengar. Berapa banyak adik? 5.000 orang. Nah adik-adik tahu nggak 5.000 orang itu seberapa banyak? Banyak sekali adik-adik. Apalagi pada saat itu sudah siang, yang mendengarkan khotbah firman Tuhan itu sudah merasa lapar. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya supaya mencari makanan buat orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tapi mencari makanan dalam sekejap untuk 5.000 orang itu susah. Ada murid Tuhan Yesus yang bilang, Tuhan Yesus ada satu orang anak kecil yang punya 5 roti, jelai dan 2 ikan. Adik-adik bayangin 5 roti dengan 2 ikan untuk 5.000 orang, cukup nggak? Kalau logika kita sih nggak cukup ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus memintanya kepada anak kecil itu, dia mendoakannya dan membagikannya kepada 5.000 orang, cukup kan? Malah lebih berapa adik-adik? Lebih 12 bakul. Itulah tanda mukjizat Tuhan yang ditunjukkannya kepada orang-orang yang mengikut dia. Nah, Bo yang mau kasih tahu di sini, kasih pengertian sama adik-adik itu, waktu Tuhan Yesus atau murid Tuhan Yesus meminta sama anak kecil itu roti yang miliknya yang cuma 5 dan 2 ikan itu, apakah anak kecil itu merengut? Apakah dia cemberut? Apa dia mikir gini, lah ini kan buat aku makan siang, kalau diambil aku makan apa dong? Ya, apakah dia marah nggak? Tidak, karena dia tidak marah, malah dia apa nih? Tersenyum, memberikan yang dia punya itu sama Tuhan Yesus, ya kan? Nah contohnya adik-adik lah nih sekarang ini lagi di rumah ya, di rumah sama kakaknya, sama abang atau sama adik-adiknya. Adik-adik misalnya punya 2 permen nih, si abangan nih punya 2 permen ya, 2 buah permen. Adiknya nggak punya karena uang dia nggak ada buat jajan. Dia punya 2 permen, datang si adiknya, abang, aku mintalah 1 bonbonnya abang. Abang atau kakaknya memberi nggak? Atau gini, ya aku cuma punya 2. Kalau aku kasih 1, aku cuma makan 1 dong. Mana kenyang? Begitu nggak? Atau ada yang langsung bilang, nah adik kita satu-satu ya. Ada yang begitu nggak? Tuhan Yesus mengajarkan di khotbah tadi apa? Marilah berbagi. Berbagi itu dengan ikhlas ya adik. Jadi kalau misalnya si abang atau si kakak ini makan 2 permen sendiri, adik-adiknya tidak dibagi, adiknya nangis gak? Pasti nangis dan nanti akan mengakibatkan orang tuanya marah. Terus kalau yang abangnya makan bonbon ini enggak rajin sikat gigi, yang terjadi apa? Sakit gigi seperti khotbah hari ini berapa? 2 minggu yang lalu si Intan yang males sikat gigi. Nah ini lagi contoh. Misalnya
sekarang kan pandemi, adik-adik belajarnya daring secara online. Si adik ini punya 2 pensil nih, si abang enggak, toto si abang ada PR menggambar, dia butuh apa adik? Butuh pensil kan. Nah si abang minjem sama adiknya, dek pinjemlah pensilnya, adiknya mau ngasih enggak? Atau adik bilang, nanti kalau dipakai si abang habislah pensilku, susah lagi ngerautnya, nanti hilang dibuat si abang. Boleh nggak begitu? Tidak boleh, apalagi sesama saudara, sesama abang adik, kakak adik harus saling berbagi. Harusnya si adiknya malah memberi, ini bang pakai aja, aku punya 2. Seneng nggak mendengarnya? Tuhan Yesus senang, orang tuanya juga senang. Dia kan adik, bukan cuma dengan saudara ya, dengan teman kita juga boleh berbagi, wajib berbagi kalau kita lebih. Ya seperti inilah pandemi. Online, PR juga secara online. Ada nih satu teman nelpon, misalnya nelpon Regina atau siapa si Christian, Tian Regina, aku ajarinlah PR yang ini, aku nggak tahu. Mau nggak Regina dengan Christian mengasih tahu temannya? Bukan mengasih tahu jawabannya, tapi mengajari bagaimana cara mengerjakan PR-nya. Itu sama dengan berbagi nggak? Itu sama dengan berbagi, namanya berbagi ilmu. Nah Tuhan Yesus mau adik-adik seperti itu. Adik-adik tidak pelit dengan apa yang ada sama kita. Kita diajarkan di sini mau berbagi sama orang lain. Bukan mengharapkan nanti kan kalau aku kasih tahu dia PR ini, dia ajarin aku ini, besok kan dia bisa kasih aku jajanan kalau jumpa. Boleh nggak begitu? Atau begini, nanti kan kalau aku kasih sama abangku, sama adikku, bonbonku ini atau rotiku ini, nanti dia jajan, aku kan bisa minta, aku bilang aja, kemarin kan aku udah kasih. Boleh gak seperti itu? Tidak boleh, kita diminta Tuhan berbagi secara ikhlas, berbagi secara senang hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga mengajari supaya kita berbagi dengan tulus ya, dari seperti yang anak kecil di dalam khotbah Tuhan Yesus tadi kan. Dia tidak marah, dia tidak cemburu, dia tidak menangis, walaupun roti dia diminta Tuhan untuk membagikan sama orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Nah Tuhan Yesus juga mau adik-adik seperti itu, mau berbagi sama dengan sesamanya. Ada itu hukum Taurat yang berhubungan sama ini. Hukum Taurat keberapa ayo? Hukum Taurat ke-10, apa isinya? Jangan mengingini rumah sesamamu ya. Oh bau salah, bukan hukum Taurat ding. Hukum kasih. Apa itu hukum kasih? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi kita? Pernahkah kita mencubit tangan kita sendiri, atau mencubit pipi kita sendiri, atau mencewer kuping sendiri? Sakit nggak? Sakit kan? Nah Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu. Kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi adik-adik harus bertekad gini, aku akan selalu ikhlas berbagi sama saudara atau temanku. Aku akan selalu ikhlas berbagi sama siapapun yang membutuhkan apa yang aku punya. Oke ya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kembali kami berterima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu mempunyai tekad, mempunyai niat untuk saling berbagi apapun yang kami punya kepada sesama kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar Khotbah dari Bu tentang apa bang? Tentang 5 roti dan 2 ikan. Oke. Saling berbagi. Saling berbagi, betul sekali. Nah jadi sebelum kita mengumpulkan sembahan, kita bernyanyi satu lagu, judulnya 5 roti dan 2 ikan. Berapa kali bang? 2 kali. 2 kali pengulangan, gak usah pakai ref ya. Harus pakai ref ya. Ayo Bang Gus. Ayo. Yang
Firman Tuhan untuk memberikan persembahan terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Amin. Kita memberikan persembahan kita. Oke adik-adik, untuk kumpul persembahan kita nyanyi lagu persembahan hati. Nanti persembahan adik-adik dititip ke penatua WEK-nya masing-masing ya. Satu kali aja. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Oke. Dadah. Sampai Selamat hari ketemu. Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu